Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Mari kita niatkan duduknya kita di Masjid Abu Bakar, niat duduk i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tekadang Allahu Akbar. Tekadang Allahu Akbar. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Abu Bakar dalam rangka menghidupkan malam Jumat di Masjid Abu Bakar dengan ta'lim kita kitab Kasyifatus Sajjad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Abu Bakar rahimakumullah, malam hari ini kita coba mengulang kembali tentang praktek sholat jamaah, baik jamaah takdim, jamaah takhir, sholat qashar, kemudian jamaah takdim qashar dan jamaah takhir qashar. Kenapa? Karena memang bab ini atau pasal ini terpakainya sewaktu-waktu, kecuali bagi orang yang sering berpergian gitu ya, yang sering musafir atau model patin. Musafir. Musafir itu sebarang main, sadar. Musafir itu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Maka penting bagi kita memahami, dan kita nggak perlu bergantung kepada siapapun kecuali karena kita sudah tahu sendiri, Pak. Karena kalau amal itu hanya mengandalkan pengetahuan orang lain, bukan kemampuan kita, ya kita ngikut-ngikut saja. Jadi kita nggak punya percaya diri ketika melakukan sebuah ibadah. Maka diulang-ulang itu tujuannya supaya kita semakin paham, semakin bisa memutuskan sendiri apakah kita bisa melaksanakan jamaah atau tidak. Pasal yang pertama menjelaskan tentang syarat-syarat jamaah takdim. Syarat jamaah takdim itu nggak banyak, hanya 4. Jamaah takdim itu alasannya bisa 2 alasan. Kalau dulu mah belum pernah dibahas sama saya. Alasan jamaah takdim itu bisa dengan 2 alasan. Pertama karena perjalanan, yang kedua karena hujan. Boleh di jamaah takdim ketika hujan. Nanti ada syaratnya khusus. Kalau hujan seperti apa? Jadi jamaah takdim itu boleh dilakukan ketika kita sedang melakukan perjalanan tertentu. Kemudian yang kedua karena alasan hujan. Syarat jamaah takdim itu hanya ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Dimulainya dengan sholat yang pertama. Jadi kalau kita menjamaah takdim antara sholat duhur dan sholat asar, maka wajib ya, bukan sunat, wajib yang harus kita laksanakan itu adalah sholat duhur dulu, kemudian baru sholat asar. Kemudian jamaah takdim antara sholat maghrib dan sholat isya, maka kita wajib mendahulukan melaksanakan sholat maghrib dibandingkan dengan sholat isya. Wajib hukumnya kalau jamaah takdim. Beda kalau jamaah takhir itu nggak wajib, cuma sunat.
Jadi kalau di dalam jamak takdim itu mendahulukan sholat yang pertama itu wajib. Kalau di jamak takhir bukan wajib tetapi sunat, mendahulukan sholat yang pertama. Bahkan tiga syarat yang pertama ini sunat dilaksanakan di dalam jamak takhir. Pertama ya, syarat jamak takdim yang pertama memulainya dengan sholat yang pertama. Yang kedua, niatul jam'i fiha, niat menjamak takdimnya di sholat yang pertama, bukan hanya di takbiratul ihram. Janten teu wajib niat jamak takdim ketika takbiratul ihram saya dirinya, kan teu wajib dirinya. Misalnya bapak-bapak teh kieu, tadi nama mual ngalaksanakeun jamak takdim, tadinya nggak akan melaksanakan sholat takdim, tapi dipikir-pikir ketika sholat duhur nih sudah takbiratul ihram, bahkan sudah membaca suratul Fatihah, bahkan sebelum salam pun gitu bapak ingat, kayaknya saya mau jamak takdim aja, tapi tegerahnya reos gitu, langsung niat jamak takdim. Maka selama niatnya dilakukan di sholat yang pertama walaupun bukan di takbiratul ihram, maka sah jamak takdimnya. Paham Pak? Paham ya Pak ya? Pokoknya di sholat yang pertama yang lebih utama ketika takbiratul ihram, cuman gak wajib di takbiratul ihram itu, boleh dilakukan di juz sholat yang mana saja di sholat yang pertama niatnya. Kawit nama gitu tadinya itu pada dijamak, kan begitu di pertengahan sholat berubah pikiran, saya mau menjamak takdim, boleh kalau jamak takdim. Niatnya bagaimana? Pami diucapkan matiasa kieu, nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri gitu. Nawaitu usolli, niat saya sholat fardhu zuhur dijamak dengan asar gitu aja. Niat saya sholat zuhur dijamak dengan asar. Ngangge rakaat teu mangga arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, boleh gitu. Atau seperti yang tadi juga nggak apa-apa, nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri, niat saya sholat fardhu zuhur dijamak dengan sholat asar, cekap sakit oge. Kumaha da abdi mah teu tiasa bahasa Arabna, tos we keretegeun maksad dina manah dina hate urang bade ngajama duhur sareng asar di waktu duhur, namina jamak takdim gitu. Syarat kedua, niatna kedah di dina salat anu pertama walaupun sebelum salam, walaupun sebelum salam 4 jamama 4 nggak dirubah, tetap jamama 4, duhur 4, asar 4. Mau jamak takdim mah jamaah heula, jamaah wungkul gitu. Kemudian yang ketiga, syarat jamak takdim itu adalah al-muwalatu bainahuma, dikerjakannya terus menerus antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Jadi begitu selesai melaksanakan sholat duhur, kemudian langsung melaksanakan sholat asar. Ya, jangan ada jeda gitu. Jeda nggak apa-apa, sebentar mah. Bisi Pak Haji pada kehampangan, banyak pada diteruskan. Langsung komat. Gitu. Ya, syarat yang ketiga, dilaksanakannya harus terus menerus antara dua sholat, yaitu antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya. Bahkan qala Sayyid Yusuf Az-Zabidi, berkata Sayyid Yusuf Az-Zabidi fi Irsyadil Anam, di dalam kitab Irsyadul Anam, bi alla yafsula bainahuma tawilan, dengan seukuran tidak terpisah antara sholat pertama dan kedua itu dengan jeda, dengan waktu yang lama.
Itu lama itu dengan ukuran apa? Biqadri rakaataini, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat. Jangan sampai melebihi waktu melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti upami samenit mah teu kalabatkeun memutuskan, tapi tetap terus menerus. Ngan upami salangkung nantina waktos ngalaksanakeun 2 rakaat, berarti eta tos lebih waktuna, tos panjang. Teu sah jamak takdimna. Jadi tidak boleh ada jeda antara sholat yang pertama dan kedua dengan waktu yang lama, yaitu melebihi sholat sunat 2 rakaat gitu, yang ringan. Nah, kedua, katilu, syarat ketiga itu terus menerus antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Warabiuha, kemudian yang keempat, dawamul udri, yaitu masih dalam keadaan udzur, yaitu masih dalam keadaan di perjalanan. Tapi catatan, kalau jamak takdim itu, misalnya Bapak sudah niat tuh tadi di sholat zuhur ya, mau menjamak takdim, sholat zuhur udah selesai. Sholat zuhur dilaksanakan lebih dulu kan. Kemudian lagi di kendaraan deh misalnya. Sholat zuhur 4 rakaat dijama dengan sholat asar. Nah, selesai sholat zuhur kemudian melaksanakan sholat asar, baru 1 rakaat atau belum 1 rakaat baru baca Fatihah, keburu nyampe ke tempat. Boleh nggak? Sah nggak sholat jamak takdimnya? Sah nggak jamak takdimnya? Kalau sholat asar atau sholat isya keburu nyampe ke tempat tinggalnya, sah kan? Sah tetap. Kalau di jamak takdim itu syaratnya nggak harus sempurna 2 sholat itu di perjalanan, enggak. Yang penting setelah yang penting sholat yang kedua dia sudah melakukan takbiratul ihram walaupun sudah sampai ke tempat tinggalnya. Bedanya nanti dengan jamaah yang lain. Jamaah takhir nggak gini kalau jamaah takhir. Ya. Jadi syarat yang keempat jamak takdim itu dawamul udri, masih dalam keadaan udzur, ya. Baqa'us safari ilal ihram bitsaniyah gitu, sampai takbiratul ihram salat yang kedua, gitu kan? Sampai takbiratul ihram yang kedua. Udah takbiratul ihram yang kedua teh salat asar atau salat isya, keburu nyampe tempat tinggal rumah kita, tetap sah. Tapi di sini mah contohnya di perahu, kendaraan di mobil bisa juga, bisa kan? Bisa di mobil juga. Ya, ulangi Pak. Jamak takdim itu syaratnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama dimulai dengan salat yang pertama, berarti zuhur dulu sebelum asar, kemudian maghrib dulu sebelum isya. Yang kedua, niatnya di waktu salat yang pertama sebelum salam. Jadi nggak wajib niatnya ketika takbiratul ihram. Pokoknya niat jamak takdimnya di sholat yang pertama sebelum salam. Yang ketiga, syarat jamak takdim yaitu dilaksanakannya harus terus menerus antara 2 sholat, tidak terpisah oleh waktu yang lama, yaitu seukuran 2 rakaat sholat atau lebih. Nah kemudian yang keempat, syarat jamak takdim yang keempat adalah masih dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan udzur, yaitu masih dalam perjalanan sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Tuh, 4. Nah kemudian syarat jamak takhir itu cuma 2. Syarat jamak takhir itu cuma 2. Pertama yaitu niatut takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Niat jamak takhir dan masih tersisa waktu sholat yang pertama untuk melakukan sholat secara sempurna. Misalnya upami orang bade ngalaksana ke jamak takhir, maka dina waktu duhur orang tos ngarencanakeun
waktosna dugi tabu sabaraha. Pokona nu penting mah bade ka asar teh aya waktos kira-kira cekap ngalaksanakeun salat duhur sempurna 4 rakaat, maka Bapak masih boleh menjatuhkan niat jamaah takhir di waktu itu, misalnya 2:30 misalnya, atau jam 3 kurang 10 menit, kan masih bisa melakukan salat duhur sampai selesai dengan sempurna. Wajib merencanakan niat jamaah takhir di waktu yang tersisa di salat yang pertama. Janten tekenging kieu tos asar nembe niat pada jamaah takhir teu sah. Janten Pak Haji tadi teh ngantudkeun salat duhur, berarti qada duhur nanti. Jadi awas. Kalau kita mau melaksanakan jamaah takhir di waktu duhur, kita sudah ancang-ancang mau merencanakan jamaah takhir di waktu asar. Itu paham ya Pak ya? Paham ya. Jamaah takhir seperti itu. Niatnya bagaimana? Kalau niat jamaah takhir Socan atas jelas. Nah, niat jamaah takhir seperti apa? Kalau di sini bahasanya gini. Nawaitu ta'khirul zuhri ilal asri li ajma'a bainahuma gitu. Nawaitu ta'khirul zuhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Niat saya mengakhirkan sholat duhur kepada sholat asar dan saya mengumpulkan di antara keduanya. Li ajma'a bainahuma, karena saya mengumpulkan di antara keduanya. Coba ulangi Pak Haji. Nawaitu ta'khirul zuhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Nah, kalau kita melaksanakan jamaah takhir antara salat asar dan salat duhur, boleh asar dulu atau harus duhur dulu? Boleh. Kalau jamaah takhir nggak ada kewajiban harus memulai salat asar dulu atau memulai salat duhur dulu, bebas kalau jamaah takhir mah. Tapi yang sunat yaitu melaksanakan salat sesuai dengan waktunya, yaitu salat duhur dulu kemudian salat asar. Tapi nggak wajib. Paradi misalnya bade ngajamaah takhir, abdi mah asar heula ke duhur nanti peker mangga teh sawios. Tapi nu sae mah ngalaksanakeun duhur heula terus ngalaksanakeun asar. Ngalaksanakeun maghrib heula terus ngalaksanakeun salat isya. Saya nama kitu. Ngan kade niatna pokona di waktu duhur aya sisa upami urang ngalaksanakeun salat teh masih cekap 4 rakaat teh duhur teh. Pami diperkirakan teh masih cekap ngalaksanakeun salat, tah ngajatohkeun niat jamaah takhir mah didinya di waktu duhur, ulah di waktu asar. Kemudian syarat yang kedua jamaah takhir itu adalah wadawamul udri ila tamamiz tsaniyati, masih dalam keadaan udzur sampai sempurnanya salat yang kedua. Oh, beda sama yang pertama tadi. Kalau jamaah takhir mah wajib kedua sholatnya harus ya di waktu asar semuanya. Jangan sampai lewat misalnya baru takbiratul ihram keburu maghrib, nggak sah. Kalau jamaah takhir nggak boleh ya sholat yang keduanya ya nggak selesai dengan sempurna. Wajib kedua sholat dilaksanakan secara sempurna sampai salam dua-duanya. Sholat duhur salam, sholat asar juga sampai salam di waktu asar, wajib. Panumame jamaah takdim hanteunya pokoknya duikeun ka takbiratul ihram sholat yang kedua, maka jamaah takdimnya tetap sah gitu. Bagaimana melaksanakan sholat jamaah takhir itu? Tadi kan dimulai dengan yang pertama, kemudian sunat terus menerus kan. Nah,
sunat. Kalau di dalam jamak takdim jamak takhir mualah itu hukumnya sunat. Gimana kalau ada jeda dulu? Enggak apa-apa, walaupun panjang jedanya. Yang penting melaksanakan jamaknya masih di waktu sholat asar atau sholat isya. Gitu. Ya. Jadi hal-hal yang di jamak takdim itu wajib. Ada hal-hal yang wajib di jamak takdim menjadi sunat di jamak takhir, yaitu apa tuh? Memulainya sholat yang pertama dulu, kemudian melaksanakannya secara terus menerus. Gitu, jamak takdim. Jamak takdim syaratnya 4, jamak takhir syaratnya cuma 2. Sekarang qashar. Nah, dipisah nih qashar. Nah, kita harus paham nih. Syarat qashar semuanya ada 7. Pertama, ayyakuna safaruhu marhalatain. Perjalanannya, keadaan perjalanannya itu 2 pemondokan. Ini bahasa marhalatain itu 2 pemondokan. 2 pemondokan itu kalau pakai kendaraan hewan gitu lah. Kalau zaman dulu ngitungnya marhalatain itu 2 pemondokan, 2 kali nginep. Ya, kalau dihitung jarak, ada yang mengatakan 81 km, ada yang mengatakan 82 km, ada yang mengatakan 90 km. Saya lebih aman mencari yang menurut siapa-siapa sah gitu kan. Menurut yang 81 90 kilo masuk. Menurut yang 82 km 90 juga masuk. Jadi ngambil yang 90 km baru boleh melaksanakan qashar. Qashar itu meringkas sholat-sholat yang 4 rakaatnya menjadi 2. Bukan meringkas sholat yang 3 menjadi 1,5. Sholat maghrib 1,5 kebaca begitu pada ruku dirinya wae assalamualaikum. Nah, yang pertama perjalanannya menempuh jarak kurang lebih 90 km. Ya, jadi seperti kemarin ke Sukabumi masuk ya, masuk karena lebih dari 90 km. Nah, lebih dari 90 km. Nanti ke Pangandaran lebih jauh lagi Pak Haji. Insya Allah mami sehatnya sedaya ngariring 90 km. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Yang kedua, perjalanannya harus perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat. Berarti kalau piknik, kalau healing itu kan perjalanan mubah, perjalanan yang boleh gitu. Lebih-lebih perjalanan yang berbau ibadah gitu kan. Perjalanan yang berbau ibadah, apalagi yang mubah saja boleh melakukan qashar sholat ya. Yang nggak boleh itu ya, itu maksiat bis safar. Jadi dari awal memang perjalanannya sudah diniatkan untuk berbuat maksiat. Misalnya mau mau apalah gitu, konser apa gitu. Mau maksiat gitu kan. Tapi kalau fis safar tetap boleh baginya. Maksiat fis safar dari awal memang tujuannya untuk perjalanan yang baik, tetapi di pertengahan jalan dia berubah niatnya, berbuat keburukan, berbuat maksiat, tetap itu juga boleh. Yang penting dari awal tujuan perjalanannya memang dari awal bukan perjalanan maksiat. Adapun di perjalanan terjadi maksiat, maka itu bukan menjadi halangan orang melakukan qashar. Ya, jadi nama pada kemana gitunya pas di perjalanan gitu. Perjalanan campur gaul, campur sareng mahram, bukan mahram, sareng mahram gitu kan. Nah, yang kedua, perjalanannya harus perjalanan yang mubah, bukan perjalanan maksiat. Contoh perjalanan maksiat fis safar itu seperti ini. Ada seseorang dari sininya memang berangkat gak tujuan apa-apa, tapi dia dititipin surat, katanya di contoh di kitab ini,
dititipin surat oleh seorang pemimpin katanya. Begitu dibuka di perjalanan ternyata isi suratnya instruksi untuk membunuh seseorang. Suratnya itu tetap baginya boleh melaksanakan qasar walaupun di pertengahan jalan dia menemukan bahwa dia disuruh atau diperintah oleh pemimpin untuk melakukan perjalanan itu ternyata perintahnya untuk membunuh seseorang. Itu juga boleh, tapi ini cuman hanya mengilustrasikan saja melaksanakan qasar itu boleh ketika bukan maksiat fis safar, tapi maksiat fis safar. Nah, kemudian yang ketiga, syarat melaksanakan qasar yang ketiga yaitu wal ilmu bi jawazil qasri. Harus paham tentang bolehnya qasar, jadi nggak boleh sembarangan. Kita harus menguasai, mengetahui tentang hal-hal yang membolehkan seseorang itu melaksanakan qasar. Abdi bari qasar we teu apal kumaha syarat qasar teh. Cobi syarat qasar teh sabaraha duka, pokona mah qasarnya 4 jadi 2 gitu. 3 jadi 1,5. 3 mah teu tiasa diqasar. Nah, yang ketiga harus menguasai ilmu tentang bolehnya mengqasar salat. Yang ketiga. Yang keempat, nah nih bedanya nih. Wa niyatul qasri indal ihram, wajib ketika kita melaksanakan salat qasar niatnya harus ketika takbiratul ihram. Gitu ya. Kalau qasar mah begitu Allahu Akbar langsung lintaskan di dalam hati kita niat kok qasar upami jamaah takdim kan teu wajib ketika takbiratul ihram jamaah takdim pokoknya sebelum salam boleh melintaskan niat melakukan jamaah takdim. Kalau qasar wajib menjatuhkan niat ketika takbiratul ihram. Wajib. Gimana niatnya mengqasar salat kalau pakai diucapkan nawaitu usolli dzuhra maksuratan gitu aja. Berarti ini qasar aja nih. Niat saya sholat duhur di qasar, cukup segitu aja. Saya niat duhur di qasar, gitu aja cukup. Pakai rakaat ini tekedah dah otomatis upami duhur 4 rakaat malah di qasar jadi 2 tos gitu eta pasti gitu. Upami urang usolli nawaitu usolli zuhra maksuratan udah pasti 2, pasti 2, nggak mungkin lebih dari 2, pasti 2. Kemudian sholat asar misalnya nawaitu usallil asra maksuratan, nawaitu usallil asra maksuratan. Niat saya sholat asar secara qasar. Ulah kieu niat teh Pak, nawaitu usallil lohro. Lohor. Lohro. Eta salat di mananya? Duhur jeung lohor itu teh di mana tah bahasa Sunda lohor gitu. Ya, gitu. Kemudian syarat qasar yang selanjutnya. Kemudian wa an takuna sholatu rubaiyatan, keadaan sholatnya yang 4 rakaat udah jelas ya. Syaratnya harus sholat yang jumlah rakaatnya 4 yang boleh diqasar. Sholatnya yang jumlahnya 4. Kemudian syarat yang ke berapa? Syarat yang ke 6 yaitu wadawa musafari ila tamamiha, ngasih dalam keadaan di perjalanan sampai sempurnanya sholat. Upami sholat duhur teh masih kena di perjalanan
upami qasar salat asar teh masih di perjalanan ulah tos dugi ka bumi ya ngosor ya ngosor salat duhur atau nabi salat asar masih dalam perjalanan. Yang seringkali gini pilihannya teh kalau saya perhatikan di kalangan ibu-ibu ya nggak tahu alasan apa gitu kalau lagi sedang di perjalanan nanti saya mah dikodo aja katanya dikodo karena alasan misalnya kagok atau bajunya kotor padahal bukan najis gitu kan. Pilihannya kalau keadaan seperti itu bukan pilihan kodo. Kalau pilihan langsung kodo berarti sholat bukan pada waktunya, itu dikatakan sahur. Itu melalaikan sholat, yaitu melaksanakan sholat di luar waktunya, hukumnya dosa. Maka ketika kita dalam perjalanan pilihannya boleh yang tadi jamak takdim ya jamak takhir, kemudian qasar atau jamak takdim jamak takdim qasar atau jamak takhir qasar. Nah sekarang kan tinggal dikombinasikan jamak takdim qasar dengan jamak takhir qasar. Nah syarat yang ketujuh nih, syarat yang terakhir salat qasar yang terakhir yaitu wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Orang yang sedang melaksanakan sholat qasar tidak boleh bermakmum kepada orang yang melaksanakannya secara sempurna, nggak boleh. Upami sawihan nama teu nanaon, misalnya orang anu nuju melaksanakan sholat tapi tidak diqasar, bermakmum kepada yang qasar nggak apa-apa. Tapi yang qasar tidak boleh bermakmum kepada yang sholatnya sempurna, nggak boleh. Ini mah orang yang qasar tidak boleh bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholatnya yang sempurna. Misalnya paradi nuju qasar sholat duhur 2 rakaat, bermakmum ka imam anu sholat duhurna 4 rakaat, teu sah tah. Teu sah naonna? Teu sah jama atau teu sah qasar tah. Gitu. Paham ya Pak ya? Berarti rumusnya berapa Pak? 427. 427. Syarat jamak takdim 4, syarat jamak takhir 2, syarat qasar 7. Syarat jamak takdim apa aja Pak? Pertama dimulainya harus sholat yang pertama, yang kedua niatnya di sholat yang pertama, yang ketiga harus terus menerus antara sholat yang pertama dan yang kedua tidak boleh terpisah oleh waktu yang lama, yaitu lebih dari 2 rakaat sholat. Kemudian yang keempat yaitu masih dalam keadaan perjalanan sampai takbiratul ihram sholat yang kedua, itu sholat jamak takdim syaratnya. Syarat jamak takhir cuma ada 2, niat sholatnya ya di waktu yang masih tersisa, di waktu sholat yang pertama ya seukuran kalau kita melaksanakan sholat itu sempurna beres selesai, maka niat jamak takhir itu harus di waktu yang pertama, di sisa waktu yang pertama. Kemudian yang kedua syarat jamak takhir melaksanakan sholatnya harus sempurna kedua-duanya masih di dalam perjalanan. Kita duikeun ka salam teh antara sholat duhur sareng sholat asar teh masih di perjalanan. Upami ngalaksanakeun jamak takhir antawis maghrib sareng isya masih di perjalanan keneh. Gitu. Upami qasar sabaraha Haji syaratna teh? Ayat 7. Yang pertama jaraknya minimal 90 km, yang kedua perjalanan mubah, yang ketiga orang itu harus tahu tentang bolehnya melakukan qasar, yang keempat niatnya ketika takbiratul ihram, kemudian sholatnya yang 4 rakaat, kemudian masih dalam perjalanan sampai sempurnanya sholat selesai,
Kemudian tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sedang disempurnakan. Orang yang qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya disempurnakan. Jadi orang yang sholat berjamaah zuhur, tapi orang yang qashar tekenging bermakmum kanu sempurna melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat sendiri berjamaah dengan kaum qashirin bersama kaum orang-orang yang sedang melaksanakan sholat qashar. Kumaha upami teknisna ngalaksanakeun jamaah takdim qashar jamaah takhir qashar kantun dikombinasikeun we syaratna antara jamaah takdim sareng qashar dikombinasikan. Jangan sampai melanggar jamaah takdimnya melanggar qasharnya, harus semuanya dilakukan. Berarti kalau jamaah takdim qashar berarti harus apa dulu Pak? Harus apa dulu sholatnya? Sholat zuhur dulu kan? Sholat zuhur dulu 4 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Gitu. 2 rakaat. Harus melaksanakan sholat yang pertama dulu karena kan jamaah takdim. Upami jamaah takhir qashar bebas bade duhur heula kemudian asar atau nabi asar heula sampai duhur, tapi anu utami mah duhur heula sampai asar. 2 rakaat qashar tamena ge ringkas. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengingat bagi kita yang sering bepergian jauh ya, bisa bermanfaat ya. Bagi saya terutama juga nih terus menghafal ya supaya jangan lupa. Demikian wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta